Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita jawab pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa kita harus peduli dengan rukun iman dan rukun Islam? Ketika kita sedang membangun sebuah rumah, apa bagian yang paling penting? Fondasi. Tanpa fondasi yang kuat, rumah itu akan roboh. Tidak peduli seberapa megah desainnya. Begitu pula dalam kehidupan seorang muslim. Ada dua fondasi utama yang harus kita pahami dan jalani, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman berisi hal-hal yang menjadi dasar dalam beragama. Mencakup apa saja yang harus dipercayai atau diimani oleh umat Islam. Sementara itu, rukun Islam berisi ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban bagi umat Islam sehari-hari. Secara harfiah, iman artinya percaya. Maka dari itu, rukun iman berisi 6 hal yang wajib diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercakup dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Ada 6 pilar dalam rukun iman, dan inilah yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rukun iman, yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mempercayai sepenuhnya kehadiran dan kebesarannya. Umat Islam harus mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi, serta Tuhan yang wajib disembah dengan segala sifat-sifatnya. Jadi, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat disimpulkan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada atau wujud. Setiap muslim wajib meyakininya meskipun belum pernah melihat, mendengar, ataupun menyentuhnya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, tanpa dosa, dan selalu taat pada segala perintahnya. Malaikat tidak dapat dilihat oleh manusia, tapi karena termasuk dalam rukun iman, maka kehadirannya harus diyakini. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya,
kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitabnya dimaknai dengan meyakini dan mempercayai keberadaan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Al-Quran sebagai pedoman umat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk mengimani keberadaan kitab lain sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 3 yang artinya, Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Lalu yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rukun iman keempat ialah iman kepada Rasul. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, Rasul bertujuan memberikan peringatan dan kabar kepada manusia. Keberadaan para Rasul Allah dibuktikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan teladan bagi umat Islam. Mengimani para rasul berarti mengikuti ajaran mereka dan menjadikan kehidupan mereka sebagai inspirasi. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir dapat diartikan iman kepada hari kiamat. Jadi, seorang mukmin harus meyakini dan mempercayai bahwa hari kiamat pasti akan datang. Di sana, semua amal kita akan ditimbang dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Iman kepada hari akhir mengajarkan kita untuk selalu bersiap dan menjadikan setiap hari sebagai ladang amal. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Rukun iman terakhir ialah iman kepada qada dan qadar. Qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum penciptaan alam semesta. Sementara itu, qadar adalah perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering disebut takdir. Sebagai seorang muslim, keduanya harus diyakini. Percaya kepada takdir baik dan buruk adalah bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izinnya, dan selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Sementara itu, rukun Islam terdiri atas 5 hal dan menjadi amalan yang bersifat wajib bagi orang muslim. Jadi, ketika seorang muslim melaksanakan rukun Islam, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila ia meninggalkan rukun Islam, tentu akan mendapat ganjaran dosa. Rukun Islam tertuang dalam sebuah hadis tentang malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW pada saat mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah,
dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanan ke sana. Hadis riwayat Muslim. Mari kita bahas satu persatu dengan sederhana namun penuh makna. Yang pertama, mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini adalah pintu gerbang menuju Islam. Kedua syahadat tersebut berisi kesaksian secara lisan dan meyakini dari hati bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Itu artinya seorang mukmin wajib mendirikan sholat 5 waktu sebagaimana termaktub dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya, sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang ketiga yaitu membayar zakat. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki atau wajib zakat untuk diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerimanya. Zakat hukumnya wajib bagi yang mampu melaksanakannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Menjalankan puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan diwajibkan bagi setiap umat muslim. Hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang melatih kesabaran, keikhlasan, dan kedisiplinan. Bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang bisa merusak iman. Puasa mengajarkan kita bahwa pengendalian diri adalah kunci untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima yaitu pergi haji. Rukun Islam yang terakhir adalah pergi haji bagi yang mampu. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 97 yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Haji adalah simbol ketaatan total kepada Allah. Sudahkah kita mempersiapkan diri, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara spiritual untuk memenuhi panggilan ini? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita hafal rukun iman dan rukun Islam, tetapi tidak memahami esensinya. Akibatnya, iman hanya sebatas teori dan amal menjadi rutinitas tanpa makna. Padahal,
Pemahaman yang mendalam tentang kedua rukun ini adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh keberkahan. Tanpa keduanya, kita kehilangan arah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang indah dan sempurna. Namun untuk merasakan keindahannya, kita harus benar-benar memahami dan mengamalkan ajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk menjadi muslim yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten Islami lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.